Maka diutus Nabi SAW untuk membimbing hati manusia. Dan hati adalah mutiara yang paling berharga diberikan oleh Allah kepada seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak tengok kepada rupa paras. Siapa orang itu? Daripada mana? Wajahnya apa? Kulitnya apa? Ada misai tak ada misai? Ada janggut tak ada janggut? Pakai kopiah tak pakai kopiah? Pakai jubah tak pakai jubah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak tengok kepada rupa dan paras. Yang dilihat oleh Allah, wa innama yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kamu. Oleh sebab itu perkara yang perlu untuk kita jaga di dalam hubungan iman kita dengan Allah adalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sesungguhnya pada tubuh badan ini ada seketul daging. Kalau daging ini baik, baiklah amal. Dan kalau daging ini rosak, rosaklah amal. Ala wahyal qalbu. Hati. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu hari baginda Rasulullah bersama dengan para sahabat, datang seseorang bernama Dzul Khuwaisir. Seorang yang secara zahirnya nampak selalu menjaga ibadah, tapi hatinya bermasalah. Datang ke majelis, lalu kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inilah orang yang kami ceritakan tentang kebaikannya kalau orang ini suka menjaga ibadah. Kata Nabi, walakinni anzur, akan tapi saya nampak pada wajah orang ini safa'atan minasyaitan, adanya tamparan pada mukanya daripada syaitan. Sampai orang itu datang di hadapan baginda Rasulullah. Kata Nabi, adakah kamu tadi ketika masuk dalam majelis kamu bercakap, kamu orang paling baik daripada semua yang hadir dalam majelis ini? Dia kata ya. Melihat diri, dia tak cakap, dalam hati dia cakap. Orang tak tahu apa yang ada. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ciptakan manusia dan kami tahu isi hati orang itu apa. Sesungguhnya kami lebih hampir kepada manusia berbandingkan urat yang ada di lehernya. Yakni segala apa yang ada di dalam hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya seseorang itu yang dipandang oleh Allah adalah hakikat apa yang ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjaga akan hati ini. Dan dengan demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi tauladan kepada kita. Dan itu adalah amanah yang dijadikan oleh Allah kepada kita untuk meneladani junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bangsa yang hidup di zaman jahiliyah yang hatinya rosak, moralnya rosak, imannya rosak, dididik oleh baginda Rasulullah dengan akhlak selama 23 tahun, berubah hati yang keras menjadi lembut, iman yang rosak menjadi lurus, perangai yang tidak berakhlak menjadi bermoral dan juga berakhlak, sehingga menjadi bangsa yang disegani, yang digeruni, yang ditakuti. Setelah menjadi bangsa yang primitif, bangsa yang terabaikan, bangsa yang tidak ada nilainya di mata masyarakat. Dahulu bangsa Arab dianggap bangsa yang terkebelakang. Sampai datangnya Rasulullah
membawa nilai marwah bangsa dengan akhlak dan juga agama, sehingga negara besar yang dipimpin oleh Hercules pada waktu itu gerun ketika mendengar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perniagaan yang dibawa oleh Abu Sufyan, yang ketika itu Abu Sufyan belum lagi memeluk kepada agama Islam, menuju ke Syam. Datang jemputan daripada Hercules yang menjadi penguasa Syam, yang salah seorang penguasa bangsa Romawi yang beragama Kristen yang menguasai Syam pada ketika itu, menghantarkan jemputan kepada kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan untuk mendatangi istana Hercules. Abu Sufyan yang kerap datang pergi ke Syam tidak pernah mendapatkan jemputan kecuali pada ketika itu, sehingga merasa heran, apa motif jemputan Hercules? Kerap kali kami datang tak ada jemputan, kali ini dijemput. Karena jemputan datang daripada ketua negara, maka datanglah Abu Sufyan bersama kafilah masuk ke istana Hercules. Lalu ditanya oleh Hercules dengan bahasa dia, ada penterjemah. Siapakah di antara kamu yang paling rapat nasabnya dengan orang yang mendakwa dirinya sebagai nabi? Kata Abu Sufyan, yang cerita Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam diceritakan kejadiannya sebelum Islamnya Abu Sufyan. Siapa di antara kamu yang paling rapat nasabnya dengan orang yang mendakwa dirinya sebagai nabi? Masa itu tak ada orang yang paling rapat seperti rapatnya Abu Sufyan dari segi hubungan kekerabatan, karena nasabnya jumpa dengan Nabi pada datuk yang ketiga. Maka Abu Sufyan mengatakan saya. Maka dipanggil ke hadapan, dekat dengan Hercules. Kata Hercules mengatakan kepada penterjemahnya, bagi tahu kepada yang di belakang situ, aku nak tanya soalan kepada dia, beberapa soalan. Kalau dia tipu, maka bagi tahu kalau jawabannya adalah tipu. Dia cerdik Hercules, nak jawaban yang betul sebab soalan yang penting. Kata Abu Sufyan, dia mengatakan, masa itu kalau bukan oleh karena aku takut malu menipu, aku tipu. Tapi karena khawatir malu, dia pun tak tipu. Ditanya oleh Hercules, orang yang mendakwa dirinya nabi, adakah tok keturunannya dahulu memiliki kerajaan, berkuasa? Abu Sufyan mengatakan tidak. Adakah kamu tuduh dia sebagai pendusta sebelum dia mengaku dirinya sebagai nabi? Abu Sufyan mengatakan tidak. Sebelum nabi diangkat menjadi nabi, digelari sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Adakah dia daripada keturunan yang baik atau keturunan yang tidak baik? Abu Sufyan mengatakan keturunannya semua daripada keluarga orang yang bermarwah, ini keturunan yang baik. Yang mengikut kepada dia orang kaya atau orang susah? Katanya orang yang susah. Yang ikut kepada dia bertambah atau berkurang? Dia kata bertambah. Yang ikut dengan dia ada yang keluar atau tidak? Dia kata tidak ada yang keluar. Last sekali kata Hercules mengatakan, setiap soalan yang aku tanya kepada kamu adalah kalau benar, itu adalah tanda-tanda kepada kenabian. Masa itu di sekeliling Hercules, padri-padri yang ketika mendengar kata Hercules, mereka mulai goyang, menyangka akan apa yang berlaku, Hercules akan memeluk kepada agama Islam. Sehingga mereka, padri-padrinya, melihat dengan pandangan yang berbeza kepada Hercules. Kata Abu Sufyan mengatakan, sesungguhnya anak Abi Kabsyah, yang dimaksudkan adalah Rasulullah. Abi Kabsyah maksudnya pengembala kambing. Waktu itu Abu Sufyan karena belum memeluk kepada agama Islam, memberikan gelaran panggilan kepada Rasulullah dengan panggilan yang tidak sopan, yakni karena geram. Katanya, ini anak pengembala kambing bikin penguasa dunia menjadi gerun. Hercules pada waktu itu menghadapi permasalahan daripada padri-padri dan menteri-menteri yang ada di sekelilingnya. Kata Hercules, kata Hercules mengatakan, kalau aku tahu
aku boleh selamat sampai kepada orang ini, yakni kepada Rasulullah, aku akan pergi dan aku akan pegang kakinya, yakni untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Hercules tidak beriman. Apa sebabnya? Kursi. Dia tahu kalau kita akan pergi selamat menurut dia, dan juga khawatir kehilangan kursinya. Maka dia mengatakan kepada padri-padrinya, apa kata kita pergi beriman? Dia tak mau beriman seorang, dia ajak yang lain. Padri-padrinya menolak semua dan lari daripada pintu untuk melepaskan diri daripada ajakan Hercules. Hercules sudah bagi arahan untuk tutup pintu dan tak seorang pun yang keluar. Maka ditutup pintu, keadaan dewan kacau. Dipanggil balik oleh Hercules. Kalau aku saja menguji kepada kamu sejauh mana keimanan kamu kepada agama kamu, yakni kepada agama Kristen. Dia tipu, dia menipu padri-padrinya itu. Saja aku nak tes sejauh mana kamu kuat iman dalam agama Kristen, aku nak uji kamu. Ketika ditawarkan maka kamu menolak, maka kami meyakini kalau kamu adalah orang yang telus dalam pegangan agamanya, yakni agama Kristen. Walaupun pada hakikatnya dalam hatinya dia membenarkan tentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab menjadi waktu setelah diutusnya Rasulullah menjadi bangsa yang digeruni karena apa? Karena ajaran agama dan akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat, demikian masyarakat, community, bangsa, negara, individu, rumah tangga, kampung, negeri tidak akan mempunyai nilai yang baik tanpa dengan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.